Halo kaum intelektual sekalian, guys, ada ribuan orang yang meninggal di Eropa, di Spanyol dan di Amerika karena pengaruh cuaca panas. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka nggak pakai AC? Iya kan, seperti di Konoha. Apa alasannya? Kenapa mereka itu memilih tidak menggunakan AC? Rumah-rumah yang ada di Eropa itu kan jarang menggunakan AC. Kenapa? Why? Itu yang jadi pertanyaan besar ya. Kemudian, korban yang meninggal tersebut apakah akurat atau tidak? Menurut berita ada ribuan orang, dan apakah ini hoax atau tidak? Apakah yang meninggal itu lansia atau murni disebabkan oleh cuaca panas? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di media sosial itu kan simpang siur ya, ada yang mengatakan sebenarnya ini karena penyakit ya, ada yang mengatakan karena panas ya, kemudian kenapa nggak pakai AC gitu ya, apakah mereka itu sebenarnya sengaja tidak pakai AC, bagaimana fakta yang sebenarnya, apakah berbahaya menggunakan AC di luar negeri, apakah karena listriknya kemahalan ya. Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini ya. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Jadi guys, ternyata kenapa orang-orang Eropa atau orang-orang Amerika tidak menggunakan AC itu karena biaya listrik yang mahal. Wow. Jadi ternyata orang Eropa itu juga irit guys, ya. Irit mereka itu. Ya, mereka tidak mau mengambur-amburkan duit mereka. Jadi ini negara liberal itu ya, Eropa itu kan rata-rata liberal ya. Eropa itu berprinsip, atau negara liberal itu berprinsip, lu bebas mau ngapain aja, asal jangan melanggar hukum. Tapi ya lu harus nyari duit sendiri. Kalau di negara yang komunis itu biasanya lu nggak usah banyak pacet, ya lu duduk aja, diem gitu. Ya tapi gua ngasih duit sama lu. Komunis kan seperti itu ya. Lu nggak usah banyak bacot, ya. Lu nggak dikasih kebebasan, tapi lu dikasih duit gitu. Ya dikasih kehidupan gitu, yang layak gitu. Jadi itu artinya kalau kita bandingkan dengan Konoha, bagaimana dengan Konoha? Konoha itu bukan liberal, bukan komunis. Kita tuh punya duit dikit langsung dipajakin gitu ya. Jadi ini lucu banget ya menurut saya pribadi. Jadi sebelum kita masuk ke masalah panas ya yang ada di Eropa, kita pahami dulu ya background daripada sejarah Eropa dan kita bandingkan dengan sejarah negara kita. Jadi kita itu kan tidak liberal dan tidak komunis. Kita itu ya negara nanggung gitu ya, negara setengah matang gitu. Ya kita dibatasin, ya, kita bukan liberal, ya, kemudian kita juga bukan komunis gitu. Jadi bingung gitu ya. Serba-serba nanggung gitu ya. Kemudian karena Eropa itu liberal, ya mereka biasanya tidak disubsidi listrik guys, nggak disubsidi. Ya karena mereka anti dengan subsidi. Liberal itu kan anti dengan subsidi biasanya ya. Sehingga ya mereka tidak mau pakai AC. Mahal guys, mehong harganya. Orang Eropa itu irit ternyata guys, mahal harganya bikin AC. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan budaya mereka. Rumah-rumah yang ada di Eropa itu kan didesain untuk anti panas. Yang posisi atapnya ya sama seperti rumah Belanda yang ada di Nusantara. Rumah noni gitu, ya peninggalan rumah Belanda. Itu kan didesain untuk ini ya, untuk anti panas gitu ya, bersejuk. Ya sama seperti itu ya rumah-rumah yang ada di Belanda. Sehingga mereka tidak membutuhkan AC. Walaupun di toko-toko atau di warung-warung atau di warung lagi, emang ada warung di Eropa? Ya supermarket gitu, pakai AC juga gitu ya. Tapi kalau di rumah-rumah itu bukan tradisi atau bukan budaya. Kemudian selain itu, ya Eropa itu kan berpikirnya kan maju ya. Ya mereka berpikir kalau pakai AC semua dunia ini pakai AC, maka akan terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Ini yang dihindari oleh orang-orang Eropa. Sangat dihindari. Nah, karena itu ya mereka tidak menggunakan AC. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal? Ya, orang yang meninggal itu sebenarnya kebanyakan lansia. Apakah itu faktor daripada cuaca panas? Enggak juga.
ya cuaca panas itu hanya mengeksekusi aja gitu ya. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Saya tidak mengatakan bahwa lansia itu sengaja meninggal, nggak seperti itu. Ini tanpa sengaja ya. Karena cuaca panas ya, kemudian ya nggak tahan ya, sehingga cepat modiar gitu atau cepat meninggal. Ya. Kemudian selain itu ya, ternyata ada perubahan iklim di Eropa, guys. Ya, perubahan yang sangat besar sekali ya, perubahan gila-gilaan. Kenapa terjadi perubahan iklim? Apa alasannya? Apakah yang dipengaruhi oleh efek rumah kaca? Ya ada, ya, berpengaruh ya. Efek rumah kaca itu bukan rumah pakai kaca ya. Teman saya itu ada yang ngomong seperti itu, guys. Efek rumah kaca itu bukan rumah pakai kaca, bukan seperti itu. Efek rumah kaca itu ya pengaruh daripada AC, ya itu juga berpengaruh ya. Kemudian ada banyak ya emisi gitu ya, polusi itu juga berpengaruh ya, ada banyak pengaruh ya. Kemudian ada banyak ya banyak faktor ya. Sampah yang berserakan gitu ya, itu juga mempengaruhi ya. Kemudian tai sapi juga mempengaruhi ya, karena tai sapi itu konon katanya mengandung etanol ya, sehingga itu mempengaruhi juga gitu ya. Kemudian yang di Eropa itu sekarang orang-orang ya sebenarnya bukan mereka nggak peduli dengan kesehatan, tapi kan Eropa itu culture-nya beda gitu ya. Mereka itu ya sangat suka sebenarnya dengan cuaca panas ya, karena mereka terbiasa pakai salju gitu ya. Bukan pakai salju, maksudnya cuaca di sana kan sangat ini ya, sangat dingin sekali ya, karena faktor daripada salju. Sehingga apa? Sehingga ya itu kebiasaan mereka, tradisi mereka itu nggak pakai AC. Ngapain pakai AC? Wong nanti musim salju AC-nya nggak dipakai, buat apa? Nanti rusak gitu. Jadi itu yang jadi permasalahan besar ya. Bagaimana dengan di Konoha? Konoha cukup ini ya, cukup, kita tuh sebenarnya bangsa yang ini guys ya, bangsa yang diberkati ya. Jadi negara-negara subtropis itu kalau Anda perhatikan, Brazil ya, kemudian Argentina, negara-negara tropis itu ya, Indonesia gitu ya. Kalau Anda perhatikan ya, di lingkaran tropis itu ya, biasanya susah maju guys. Kecuali Singapura ya. Susah banget majunya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena terlalu santuy gitu ya. Ngapain gitu? Budaya kita itu bukan budaya pemikir. Kalau orang yang tinggal di Kutub Utara itu mereka mikir gitu ya. Orang tinggal di Norwegia itu mikir gimana caranya supaya bisa hidup di Norwegia dengan cuaca yang sangat ekstrim gitu ya. Jadi secara antropologi yang lingkungan itu mempengaruhi. Ya, jadi kali ini kita bahas masalah lingkungan ya. Cuaca panas itu kan bagian daripada lingkungan. Ya karena dipengaruhi lingkungan juga gitu ya. Kenapa di Konoha itu susah maju gitu? Kenapa orang Konoha susah maju? Karena kita nggak mikir gitu, ngapain ya, besok kan nggak ada salju kan, ya nggak ada musim semi, nggak ada musim panas gitu, ya biasa aja gitu, paling hujan ya nanti juga reda gitu. Jadi kita tuh terlalu santuy gitu ya, dalam berpikir maksudnya, bukan bergerak ya. Dalam berpikir kita terlalu santuy, kita tuh jarang berpikir logis ya, kita tuh berpikirnya tuh berpikir irasional gitu. Susah kita dalam berpikir guys. Ya, diajak berpikir malah dianggap sesat ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di final Anda yang menyimpulkan. Jadi pada intinya seperti itu guys ya. Eropa itu tidak punya tradisi menggunakan AC. Tradisi itu susah banget dirubah. Konoha tradisinya apa? Tradisinya itu ngopi gitu ya. Itu susah banget dirubah. Kita ke Eropa juga pasti ngopi-ngopi kan. Ngudut-ngudut gitu, santuy-santuy. Kita tuh punya tradisi nongkrong, makan-makan. Itu susah dirubah kalau sudah tradisi ya. Ya, kenapa tradisi itu terbentuk? Ya karena faktor geografis, faktor antropologi juga gitu ya. Eropa kenapa nggak pakai AC? Ya karena di sana banyak salju, yang ngapain pakai AC gitu. Itu bukan tradisi mereka. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama,
ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.